Halo sahabat karya semuanya, kembali bersama saya Sahari di dalam vlog Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Sutrisno sebagai Kepala Pembelian Bokar di PT Karet Sejati. Selamat sore Pak Sutris. Selamat sore, Ya. Pak Sari. Jadi pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang itu dengan tema ada apa dengan timbangan pabrik karet. Itu yang ditanyakan oleh warganet. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak, ini ada warganet yang menanyakan bahwa perusahaan itu sering curang di dalam timbangan. Artinya mereka mengatakan bahwa perusahaan karet itu memakan timbangan dari pengumpul maupun dari petani karet. Bagaimana menurut Pak Sutris? Ya, terima kasih. Sebelumnya tadi sudah dikenalkan dengan Pak Sari. Nama saya Sutrisno. Saat ini dipercaya oleh PT Karet Sejati sebagai kepala pembelian. Terus terangnya apa yang disampaikan warganet tadi sebenarnya tidak benar. Karena apa? Kalau pendapat saya pribadi dan saya kebetulan pengalaman di karet lama, itu terjadi miskomunikasi. Ya. Sebenarnya gini, pabrikan kita membeli bukan dalam bentuk kadar karet basah. Ya. Yang kita beli adalah kadar karet kering. K3. Nah, K3-nya. Nah, sehubungan tidak adanya titik temu atau miskomunikasi tadi, lalu dijadikan alasan bahwa pabrikan mencuri timbangan. Nah, sebenarnya sekali lagi kita sampaikan itu tidak benar. Ya. Karena PT pabrikan-pabrikan dia kan harus menjalin ikatan kerjasama atau mitra antara pabrikan dengan pemasok bokar atau karet. Berarti mereka ini sebagai mitra, kalau seandainya kita curi timbangan, secara otomatis nanti dia tidak datang lagi, itu akan mengalami kerugian buat pabrik kan, begitu ya Pak Sutris ya? Jadi Ya. gini, karena saat ini toko karet atau pemasok bokar sekarang ilmu pengalamannya sudah lebih baik dan lebih tinggi daripada yang dulu. Nah sekarang kan dengan adanya istilahnya komunikasi dan dari informasi-informasi yang didapat dari toko-toko karet, dia lebih leluasa dan lebih paham. Cuman yang perlu disampaikan adalah miskomunikasi tadi, karena tidak ada titik temu antara apa yang dimau dengan pabrikan dan apa yang dimau oleh toko karet atau pemasok bokar. Ya, Nah berarti- harapan kita dengan adanya vlog ini, mari kita satukan misi. Ya. Bahwa pabrikan adalah membeli karet dalam bentuk kadar karet kering, bukan kadar karet basah. Memang saat ini dari pemasok bokar yang mengantar ke karet dia kan macam-macam dia teknik pengantarannya. Ada yang pakai tanpa, ada pakai rak. Nah sendirinya kan begitu hanya dengan umur daripada bokar itu sendiri. Sebenarnya pabrikan itu kan cuma merekam. Ya. Oh ini loh timbangan yang Benar. didapat dengan kondisi bokar yang ada seperti ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa pabrikan tidak benar untuk mencuri timbangan. Jadi hal-hal ini yang perlu kita tepis dan mari kita satukan misi. Karena kita adalah mitra daripada pemasok bokar. Jadi Ya. kalau nantinya kita ada hal yang tidak sesuai, mari kita samakan persepsi dan misi kita. Ya, Terima kasih betul. itu dulu sementara. Ya betul. Jadi pada prinsipnya pabrik tidak pernah mencuri timbangan. Ya. Berarti kualitas dari karet itu sangat Itu menentukan ya. menentukan, Berapa ya. berat ringannya Ya, itu tergantung ya. pada kualitas Ya, karet ya. tersebut. Ya, ya, Nah, benar. berarti mencuri timbangan itu adalah tidak benar. Ya, benar, ya. Itu adalah prasangka mungkin dari orang yang menjual karet ke perusahaan karet ataupun dari para petani, tapi sebenarnya itu bukan seperti itu. Ya. Tapi juga mereka mengatakan kalau begitu, kenapa karet mereka itu yang mereka bawa dari rumah atau dari lokasi sampai di sini kok susunya besar sekali? Bagaimana menurut Bapak gitu? Gini, yang menentukan susu tidak adalah kondisi karet itu sendiri. Pertama, umur dari masa karet yang diantar mulai dari rumah sampai ke pabrikan. Habis itu sistem mengantarnya. Maksudnya gini, ada yang pakai rak, ada yang tanpa rak. Nah kalau ini kita tanpa rak, otomatis kan kondisi karet tadi kan sudah bagus, lebih tinggi K3-nya. Otomatis sebenarnya dari toko karet itu sudah memahami, menyadari, oh karet saya kondisinya gini, dengan kondisi gini sampai antara kayak gini dia sudah prediksi. Nah cuman hal-hal yang
kelihatannya yang disampaikan terutama mengenai oh bukan pabrik yang kita beli dan bukan kadar karet basah itu belum dipahami sepenuhnya oleh Toke Karet. Itu dulu sebentar. Oh iya, ya begitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya permasalahannya itu ya bahwa perusahaan ini sebenarnya tidak makan timbangan mereka, tapi itu tergantung kepada karetnya itu ya, kondisi karet tersebut itu. Benar. Jadi itulah salah satu penyebab dari susutnya karet mereka berdasarkan dari kualitas karet tersebut. Terus yang selanjutnya itu bagaimana Pak? Mungkin juga mereka ingin tahu bagaimana kita dari para petani atau ya para petani lah, petani karet itu membuat agar karet mereka itu ketika dibawa ke perusahaan itu tidak mengalami susut yang cukup besar gitu. Terima kasih. Jadi terutama adalah penanganan waktu pembuatan tukar, penanganan sewaktu mengantar mulai dari rumah sampai ke pabrikan. Kedua mengenai pengawasan. Kadang-kadang sekarang kan ada mungkin dari Toke Karet tadi kan tidak langsung mengantar langsung ke pembelian, maksudnya ke pabrikan. Iya. Dia kan minta suruh ke sopir atau apa. Ya, kita bukan mencurigai, intinya adalah pengawasan. Nah, ketiga adalah gini, umur karet itu sendiri. Kita usahakan umur karet tadi disetandarkan. Berapa Jangan sampai gitu? nanti gini, umur 5 hari nanti digabung dengan umur yang 2 hari, 1 hari. Dengan adanya tidak keseragaman umur itu otomatis kan menimbulkan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Otomatis nanti kan Toke Karet ini bingung loh. Kemarin susutnya yang saya antar kemarin segini, minggu ini segini karena Pak tingkat umur bukan itu sendiri tidak diseragamkan. Oh iya. Nah, kedua mengenai penanganan penyimpanannya, jangan sampai nanti karet tadi disimpan atau ditempatkan di tempat yang langsung tidak menaung. Nah, kedua diterik matahari gitu ya. Terik matahari. Kedua, mungkin sementara kita nunggu temannya kita rendam di dalam kolam. Nah, hal-hal itulah mengurangi terutama mengurangi K3, meningkatkan tingkat kesusutan, dan kedua ketidakstabilan susut tadi tidak bisa dibaca. Itu saran dari saya. Dan selama ini yang kita temukan itu. Biasanya kalau susut itu biasa berapa persen Pak? Kalau dari Toke Karet antar ke kita, biasanya yang wajar itu susunya berapa persen gitu Pak? Gini, mungkin yang lebih tahu adalah bagian pemasok tukar itu sendiri. Karena kalau kita selaku penerima tukar, kira-kira sekian kan kurang pas. Cuman kita sebenarnya tahu, cuman kita kembalikan ke Toke Karet itu sendiri. Dia lebih tahu, bisa memprediksi kalau umur seminggu, susutnya sekian, kalau umur 3 hari susutnya sekian. Tapi kita salah kepala pembelian sudah bisa mengira-ngira, oh kalau sekian sudah, cuma nanti kan kita kurang pas kalau menentukan itu. Yang berhak dan lebih tahu menentukan kita susut sekian itu adalah Toke Karet itu sendiri. Berarti penjelasan yang lalu punya mengenai susut itu sebenarnya itu adalah para petani itu. Ya, mereka sebenarnya sering menggabungkan antara karet yang kering dan karet yang masih basah atau mungkin waktu deresnya berbeda ya. Jadi mereka campur sampai ke sini, ternyata ketika kita ambil sampel mereka merasa kok karetnya itu begitu banyak susunya, tapi sebenarnya karetnya mereka itu basah, jadi banyak pembuangan airnya sehingga sampai di sini ketika ditimbang itu susunya besar sekali. Ini yang paling sering terjadi pada Toke Karet kayak gitu. Mereka selalu komplain ke perusahaan bahwa karet mereka susut dan menuduh bahwa perusahaan telah makan timbangan tersebut. Jadi dari jawaban Pak Sutris tadi sebenarnya susut atau tidak susutnya itu sebenarnya dari petani atau pengumpul pasti sudah tahu kenapa bisa susut yang begitu besar. Semua itu kembali kepada para petani bagaimana cara membuat karetnya kan begitu Pak Sutris ya. Apakah karetnya itu semuanya itu direndam di air atau tidak itu tergantung pada petani. Kalau misalnya mereka simpan di dalam gudang itu mungkin susunya sedikit dan kualitas kadarnya atau K3-nya pun akan lebih baik. Kan begitu ya? Jadi selanjutnya Pak, kalau seperti itu, kalau misalnya seperti itu tentu perusahaan juga harus mengambil langkah Pak. Jadi bagaimana caranya supaya kita juga membantu dari Toke Karet ini atau pengumpul atau petani karet ini untuk mengurangi susut mereka terhadap karet mereka. Apa langkah kita terhadap timbangan kita gitu Pak? Gini, pengalaman kita yang diambil di PT Kerja
pengalaman kita yang ada ini. Kita selalu komunikasi dengan pemasok karet atau tujuan yang ada ke kita. Kita selalu komunikasi, kita kasih masukan, Pak kalau karet ini penangannya begini. Dengan adanya masukan dari pabrikan, pengalaman dan kekurangan dia itu kan bisa tercover, bisa kasih masukan. Contohnya, Pak, umur ini kalau bisa dan dicampur dengan ini. Pak, pembualannya kalau bisa dengan pembualan yang diizinkan gini. Nah, memang saat ini terus terang untuk tingkat kebersihan hutan, sekarang pemasok kita sudah tahu persis, karetnya sudah 90% sudah bersih. Kenapa? Kalau karet diapa, kalau otomatis kan kita potong sih, otomatis kan tingkat bersihnya begini. Memang kita akui untuk pemasok buka atau bukan yang masuk saat ini tingkat kebersihannya lebih bagus daripada tahun-tahun lalu. Ya. Nah, cuman yang belum kita bisa memantau seberapa banyak tingkat kesulitan diantar dari rumah ke pabrikan itu belum bisa secara jelas. Kenapa? Dari tukikan itu belum bisa istilahnya mengatur model umur ini digabung dengan ini, umur ini jadi gabung dengan ini, dan sistem pengaturan pengirimnya dia belum bisa atur. Karena kan kalau pas harga bagus 2-3 hari baru masuk baru jadi nggak tahu. Oke, jadi itu. Jadi masih dalam kategori untuk susun itu kan juga warganet ada menanyakan bagaimana kalau timbangan kita itu setiap bulan itu di daerah atau dikalibrasi oleh badan yang berwenang. Apakah timbangan kita ini sudah di daerah atau belum, dan bagaimana langkah kita supaya timbangan ini tetap akurat gitu. Bagaimana Pak? Dalam kesempatan ini perlu kita sampaikan bahwa timbangan yang kita pakai setiap tahun sekali sudah kita kira timbang dari instansi yang terkait, misalkan dari Badan Meteorologi. Itu dari segi resmi ya, resmi secara eksternal. Ya. Nah, tetapi untuk memantau kestabilan timbangan setiap kali dipakai, kita kan ada perubahan atau ada gangguan. Nah, kita siapkan teknisi bagian perbaikan timbangan. Setiap kali ada gangguan, bahkan kita seminggu sekali selalu kita perbaiki dan kita pantau supaya timbangan ini stabil yang tidak gangguan. Berarti kita internal juga ada, kita berarti juga termasuk setiap pagi sebelum mulai ditimbang kita nolkan dulu ya. Dan juga kita di sini juga ada pabrik karet yang sudah, karena banyak curiga dari para pengumpul maupun petani, ada juga pabrik karet yang sudah menggunakan timbangan digital. Artinya layarnya itu dua, dari dalam satu dan luar satu. Jadi dari pihak kita bisa lihat, dari pihak luar pengumpul maupun petani juga bisa lihat. Jadi ini kita untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kecurigaan dari pengumpul maupun petani karet terhadap perusahaan. Jadi inilah kita selalu mengambil langkah. Perusahaan terhadap petani dan pengumpul ini adalah satu mitra. Kita mitra ini bukan dalam 1 atau 2 hari ya Pak ya. Tapi selagi pabrik karet ini masih ada, kita butuh mitra, kita butuh bahan baku. Makanya tidak mungkinlah kita membuat curang terhadap pengumpul maupun petani karet. Kalau perusahaan curang, nanti mereka tidak mau datang lagi. Yang rugi juga siapa? Ya perusahaan. Maka kita selalu menjaga ya Pak ya. Sampai saat kita masih menjaga ya, apapun informasinya kita akan sampaikan ke mereka. Bagaimana kondisi dari perusahaan, kan begitu Pak? Menurut Bapak gimana itu? Namun gini, terutama PT Kerjati, kita selalu melakukan edukasi, melakukan komunikasi. Andai ada permasalahan yang sifatnya merugikan dari TPK itu sendiri, kita selalu berbagi. Dan bahkan kita PT Kerjati sudah memakai timbangan digital. Jadi 2 layar, dari sisi kita dari pabrikan bisa melihat, dari TPK silakan kita bisa lihat. Jadi pelayanan kita secara maksimal, dan pelayanan itu bersifat sama. Siapapun TPK yang masuk, pelayanan sama. Jadi kita tidak ada aplikasi atau pembedakan dengan kita. Baik itu Pak Sutrisno. Jadi sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Sutris untuk para pengumpul dan petani. Dan tadi kita sudah berbicara panjang lebar bahwa perusahaan mempunyai komitmen atau secara konsisten untuk menjaga para pengumpul dan petani karet agar mitra ini bisa bertahan lama dan berkepanjangan. Jadi makanya kami mengundang Pak Sutrisno sebagai Kepala Pembelian
Beliaulah yang paling tahu bagaimana kondisi di lapangan. Makanya saya undang Pak Sutrisno untuk menjelaskan kepada warganet atau kepada pengumpul dan kepada para petani supaya mereka memahami dan ke depan itu tidak ada lagi rasa curiga terhadap pabrikan atau perusahaan karet dimanapun mereka berada. Adapun kalau ada, itu mungkin ada satu kesalahan teknis ataupun ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu pasti ada, namanya manusia, itu bisa ada juga. Tapi yakinlah bahwa kebanyakan pabrik karet semuanya bertindak jujur agar kerjasama antara perusahaan dengan pihak petani pengumpul itu bisa berlangsung lama. Dan sebelum saya tutup, kami harap kepada Pak Sutris untuk memberikan pesan kepada warganet, pengumpul dan petani supaya mereka bisa mengerti ke depannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebelum pertemuan ini kita tutup, perlu kita ulas kembali, kita simpulkan bahwa pabrikan intinya tidak ada niat untuk memotong tunjangan dari PT Karet. Karena PT Karet adalah mitra kita dan kita kerjakan bukan 1 hari 2 hari, kita kerja mau selamanya supaya kita ada mitra ikatan dan pasokan bokar kita. Harapan kita kalau kita pelayani bagus, makin lama makin tambah. Dan untuk tingkat susun tadi sebenarnya bukan pabrikan yang menentukan, pabrikan adalah mereka. Dan harapan kita, mari dari PT Karet kita lebih dewasa, tingkatkan elemen kita untuk mengantar karet, jadi sesuai dengan umur bokar itu sendiri. Dan untuk mengantarnya harapan kita, kita kalau bisa jangan pakai karet. Supaya kita untuk bokar kita kartikanya lebih tinggi, bukannya bagus. Dan sekali lagi untuk bokar saat ini kita tingkat kebersihannya sudah lebih bagus dari tahun-tahun dulu. Nah, tinggal tingkat kesusutan perlu kita tingkatkan. Gimana sumber kesusutan tadi? Sumber kesusutan tadi adalah karena itu kita stabilan umur bokar itu sendiri. Nanti kalau umur bokar itu sudah stabil, otomatis tingkat kesusutan bisa lebih bersih. Dan mungkin itu dulu. Dan untuk PT Karet untuk meningkatkan pelayanan, jadi timbangan kita sekarang sudah pakai timbangan digital, bisa sama bapak-bapak lihat. Kita adalah istilahnya sistem terbuka, bisa sama-sama melihat. Otomatis tingkat privasi juga apa yang disampaikan dari warganet bahwa pabrikan mencuri timbangan itu tidak benar. Mungkin itu dulu, sekian, terima kasih. Iya, itu. Jadi kita sudah dengar apa yang telah disampaikan oleh Pak Sutrisno sebagai Kepala Pembelian Bahan Olah Karet di PT Karet Sejati. Jadi di sini Pak Sutris mewakili perusahaan-perusahaan lain untuk menjawab keraguan dari para pengumpul dan petani karet tentang timbangan di perusahaan. Jadi sudah jelaslah saya dapat simpulkan bahwa perusahaan tidak pernah untuk mencuri timbangan dari para pengumpul maupun toke karet. Sebelum toke karet atau para petani mengantarkan komoditi karetnya atau bokarnya ke perusahaan, sebaiknya dilihat dulu kualitasnya, apakah direndam atau kering. Keringnya pun harus dilihat juga, keringnya diterik matahari di lapangan atau disimpan di dalam gudang. Yang paling bagus adalah disimpan di dalam gudang agar kadarnya bagus. Kadang petani ini lebih cenderung untuk melihat berat, bukan kadarnya. Sebenarnya berat dan kadar itu sama-sama penting karena itu juga menentukan nilai bayar atau nilai uang tersebut. Mungkin itu saja ya. Dan terima kasih kepada sahabat karet semuanya dan telah menonton video ini. Salam buat keluarga dan luar biasa. Oke, terima kasih Pak Sutris.